Siap, Daeng Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan teman-teman Komisi 1 yang saya hormati Ibu Menteri, Wamen, dan seluruh jajaran KPI, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran. Saya pada kesempatan ini akan menyoroti masalah hal-hal yang ada di Komdigi. Perlu kita menengok ke belakang dan sekaligus waspada beberapa menteri yang bermasalah dengan persoalan yang ada di Komdigi. Mulai dari Joni Plate, kemudian Pak Budi Ari, ya tapi hanya digoyang saja, tapi ya ini juga cukup kencang goyangannya. Mudah-mudahan kita ini sayang dengan Ibu Menteri dan seluruh jajaran Komdigi, sehingga kita lebih banyak berkomunikasi. Apa yang Bu Menteri sampaikan tadi bahwa komunikasi itu paling penting. WA memang terbuka, saya beberapa kali WA dengan Ibu Menteri dan dibalas hanya pada ulang tahun saja. Tetapi pada saat kita masuk ke materi, Ibu Menteri tidak pernah membalas. Jadi pada kesempatan hari ini saya mencoba menanyakan sekaligus sharing kira-kira apa jalan solusinya. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak TB, bahwa masalah penipuan, judol, dan sebagainya tidak pernah menyelesaikan masalah. Saya memberikan apresiasi kepada Bu Menteri, sudah bisa membuat ISIM, sudah dilaksanakan ISIM dengan baik dan berjalan. Saya coba juga sudah berjalan, sudah tertib. Persoalan sekarang adalah masalah SIM card yang lain yang masih banyak yang bodong. Ya, karena kenapa? Sumber masalah baik itu judol, penipuan, ya, kemudian situs-situs pornografi itu diawali oleh SIM card. Nah, saya tidak tahu provider ini apakah ada memberikan PNBP sangat besar kepada Komdigi. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai di sini juga permainan daripada provider ini mencoba menggeliat supaya tidak dipersulit. Karena itu sudah kita coba beli SIM card, itu sudah ada isi. Ya, nama orang lain tinggal menggunakan. Jadi apa gunanya eSIM? Tidak ada lagi. Sementara sumber saya pernah katakan sampai lebaran monyet pun persoalan tadi ini tidak akan selesai. Dan sampai ini tidak selesai. Ya, judol contohnya. Judol ini ya, orang buat situs dari apa? Itu dari awal dari SIM card. Buat situs dasarnya adalah dari email. Email dasarnya dari SIM card. Kembali lagi, kalau dia menggunakan SIM card bodong, siapa saja berani melakukan penipuan. Coba, adakah yang berani melakukan penipuan, pemerasan dengan menggunakan SIM card pasca bayar? Tidak ada. Jadi kalau sekarang tadi Bapak Ibu teman-teman menanyakan penipuan dan sebagainya, saya tiap hari mendapat laporan sampai 1 miliar. Kalau Ibu mau lihat di sini pornografi ini sampai sekarang di Telegram, ya, menawarkan masalah saham, menawarkan masalah mobil lelang murah, yang kasihan menawarkan pekerjaan. Sekarang sudah banyak PHK, orang mencari pekerjaan susah. Begitu ada penawaran iming-iming, tapi harus membayar 100 juta dengan jabatan-jabatan tertentu.
Saya mau dengarkan nanti dari pakar-pakar teh, bro. IT kita ini. Ya, saya katakan, kalau SIM card ini ditertibkan, ya, penipuan, judol, ya, saya katakan tidak 100%, tetapi ini sudah membantu. Kalau judol, saya katakan uang-uang mereka. Mereka sendiri, niat mereka sendiri. Kasihan, Bu. Yang penipuan-penipuan. Cuma punya, saya banyak. Bahkan saya share ke Bu Menteri. Rekening-rekening yang ketipu. Saya sampaikan ke anggota, coba dicek. Begitu dicek, posisinya sudah nggak bisa lagi. Satu hari kita menggunakan SIM card, begitu kita registrasi dan SIM card dibuang, tidak bisa lagi ngecek posisi. Nah ini yang coba. Jadi kita mau berbicara apapun, ya, mau teknologi apapun, saya katakan tadi, saya tidak tahu kalau provider ini, ya, kalau provider ini sudah punya kontribusi yang besar kepada Komdigi, ya silakan. PNBP-nya besar dan sebagainya. Tapi kasihan rakyat kita yang sudah susah, PHK di mana-mana, mau mencari pekerjaan, ada yang menawarkan. Begitu kita cek, sudah nggak tahu. Begitu kita lihat nama, alamat dan sebagainya, namanya orang di mana-mana. Ada di Surabaya, ada di Medan. Dan banyak menggunakan juga orang di lapas. Para tahanan-tahanan itu menggunakan itu. Dengan mudahnya dia menggunakan narkoba dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi mau mendengarkan dari tim-tim ahli kita, dari Komdigi, kira-kira saya salah nggak kalau saya katakan ini, bahwa ini kartu SIM card yang membuat negara kita ini kacau balau. Saya katakan kepada pimpinan dan teman-teman, kita kasih anggaran yang sebesar-besarnya kepada Komdigi ini. Karena di sini, coba, lebih baik kita ketinggalan dompet daripada kita ketinggalan handphone. Kita dapat handphone yang tadi kita sudah buka, sinyal tidak ada. Mau untuk apa handphone itu? Ya. Coba orang membayar sekarang, penipuan disuruh bayar. Ya. Masuk di judol. Judol masuk, itu di dalam ada disuruh memilih, ada nomor handphone WA. Itu juga WA palsu. Jadi bandar juga menggunakan WA palsu. Ya coba, saya mau dengarkan. Di situs itu Pak, Bapak Ibu coba buka di situs judol, tetap ada kita mengklik nomor WA. Coba Bapak cek itu nomor WA-nya asli. Kenapa pada saat itu ditutup, dia akan WA lagi kepada pelanggannya bahwa kita pindah di linknya ini. Jadi itu saja berputar di situ. Saya akan sampaikan bahwa hati-hati karena kita tahu ada istilah N dan K, niat dan kesempatan. Tidak ada niat teman-teman yang ada di Komdigi. Saya yakin tidak ada niat. Tapi begitu ada kesempatan, timbullah namanya crime. Di situ kejahatan muncul. Mencoba ada setan untuk mengganggu, coba bisa, nggak ditahu. Ya, akhirnya ada pemain-pemain inilah yang mencoba menego dan sebagainya. Saya kira kita tidak semua, saya kira Bu Menteri juga tidak mau seperti itu. Dan terus terang saya katakan bahwa kita sayang semua dengan Komdigi untuk bisa memperbaiki. Jadi tidak berulang dan saya cuma meminta tolong registrasi yang benar. Jadi registrasi benar-benar registrasi. Mau 10 nggak apa-apa. Satu handphone prabayar itu mau 10 nggak ada masalah. Yang penting registrasinya benar. Kemudian kedua saya minta juga pimpinan
tolong kita undang juga, provider undang ke sini. Kita mau tanya kenapa sih kerja mereka ini? Kenapa berapa kali kita sampaikan provider ini? Undang ke sini. Supaya kita tahu apa langkah apa kerja mereka. Bagaimana hubungannya dengan Komdigi? Jangan juga Komdigi kita salahkan. Providernya bagaimana? Ini yang kita coba. Saya kira ini kalau ini dua hal ini, saya yakin ini pasti selesai, Pak. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.